Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Novandi Ayu, NRP 12. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas saya tentang fund opening. Yang pertama ada pendahuluan, di sini ada pengertian fund opening. Jadi pengertiannya itu adalah suatu proses, dia menggabungkan antara citra panikromatik dengan citra multispektral yang bertujuan untuk menghasilkan citra yang memiliki informasi yang bagus di antara informasi spasial dan informasi dari spektralnya itu. Dan kemudian di sini ada metode pasar pening, ada 5 metode. Yang pertama ada IHS, Brophy, Esri, Simple Min, dan Gram-Schmidt. Yang IHS sendiri yaitu mengubah multispektral dari RGB ke IHS. Intensitas resolusi yang rendah diganti dengan bahan kromatik yang spasialnya tinggi, kemudian IHS tersebut diubah lagi ke RGB yang memiliki spasial yang tinggi. Sedangkan Brophy mengubah nilai spektral asli pada saluran multispektral menjadi saluran baru yang masing-masing telah diperinci secara spasial oleh citra panikromatik. Yang ketiga ada Esri, yaitu menggunakan rata-rata tertimbang yang digunakan untuk membuat nilai penyesuaian yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai keluaran. Yang keempat adalah Simple Min, yang merupakan rata-rata dari nilai RGB multispektral dan panikromatik. Yang kelima ada Gram-Schmidt, yaitu berdasarkan ortogonal vektor yang rumusnya tidak dibuka untuk umum. Di sini ada metode alat dan bahan yang saya gunakan itu ada citra panikromatik dan multispektral yang telah disediakan di MyTS Classroom. Kemudian ada software ArcMap, yaitu 10.7, dan pastinya ada laptop. Yang pertama adalah langkah-langkahnya di sini, mengunduh file citra yang telah disediakan, kemudian membuka software ArcGIS dan memasukkan file citra yang menggunakan tools katalog, kemudian mencari tools create fund opening dengan cara Ctrl plus F, dan kemudian dipilih yang paling atas, kemudian memasukkan data citra multispektral dan panikromatik serta merubah kanal infrared menjadi 7, kemudian pilih metode yang akan digunakan serta tempat penyimpanannya. Di sini dimulai dari metode IHS, terus kemudian di sini ada metode Brophy, Esri, Simple Min, kemudian yang terakhir adalah seharusnya Gram-Schmidt. Kemudian di sini ada hasilnya. Nah, dari sini sudah sekilas terdapat perbedaannya. Di sini IHS memiliki citra yang warnanya lebih ke lebih ke merah, lebih merah ke gelap. Sedangkan di Brophy itu lebih pudar citranya. Sedangkan di Esri itu benar-benar pudar dan tidak membentuk bangunan-bangunan gitu. Sedangkan di Simple Min itu hampir sama dengan IHS dan Brophy, tapi umumnya dia warnanya lebih pudar gitu. Kalau di Gram-Schmidt dia hasil citranya bagus, bangunannya juga terlihat dan warnanya itu hampir sama dengan citra dari citra multispektral. Dan di sini ada analisanya. Di sini saya membandingkan dengan IHS dan citra multispektral. Di sini sudah terlihat bahwa citra hasil pasar pening metode IHS memiliki informasi spasial yang lebih tinggi. Ini dibuktikan dengan yang pertama dalam multispektralnya. Yang pertama, dia memiliki informasi spesial 1,6 kali 1,6 meter. Kemudian setelah hasil olahannya, dilihat lagi bahwa informasi spasialnya itu sudah menjadi 0,4 kali 0,4 meter. Kemudian bagian-bagian tersebut ditandai dengan lebih tegasnya bagian-bagian bangunan seperti ini, kayak garis dari bangunan itu lebih tegas dibandingkan yang sebelumnya. Dan vegetasi ini juga terlihat gitu teksturnya, apakah dia kasar atau halus. Namun warna citra yang dihasilkan dari pengolahan IHS lebih gelap mendekati biru keunguan dibandingkan warna natural citra multispektral. Dia lebih ke
biru keunguan atau mendekati merah dan lebih gelap ketimbang dari citra multispektralnya. Kemudian saya membandingkan multispektral dengan Brookie, itu juga sama. Mereka memiliki informasi spasial yang lebih tinggi, menjadi 0,4 kali 0,4 meter. Terus warnanya sedikit lebih gelap mendekati biru keunguan dibandingkan warna natural citra multispektral, tetapi lebih terang dibandingkan citra hasil metode IHS. Dia lebih terang daripada metode IHS, tapi lebih gelap daripada citra multispektral. Kemudian multispektral dan S3, dia memiliki citra yang sedikit lebih jelas informasi spektralnya, tetapi geometrinya tidak jelas karena lebih buram dibandingkan citra multispektral. Kayak ini, kayak dia kayak rada buram gitu, ada 2 garis kalau saya bisa melihat di sini. Terus warna hasil metode yang ini juga tidak natural yang berwarna kebiruan dibandingkan dengan citra multispektral. Kemudian multispektral dengan simple mean dapat dilihat di gambar di atas bahwa citra fase metode simple mean memiliki hasil citra yang lebih jelas, baik informasi spasial dan spektralnya. Kemudian warna yang dihasilkan lebih gelap untuk vegetasi dan pucat untuk bangunan. Jadi warna yang dihasilkan ini lebih gelap dibandingkan warna dari multispektral untuk vegetasinya, dan bangunannya itu lebih pucat warnanya ketimbang citra dari multispektralnya. Kemudian yang terakhir adalah multispektral versus Graham-Smith. Jadi dapat dilihat gambar di atas bahwa Graham-Smith memiliki hasil citra yang lebih jelas, baik informasi spasial dan spektralnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan melihatnya batas tepi dari bangunan dan vegetasi dengan jelas dan tegas. Jadi Graham-Smith itu benar-benar metode yang paling bagus kalau menurut saya, karena dia selain jelas, itu warnanya hampir mirip dengan citra multispektral. Gitu. Nah, ini perbandingan antara IHS, Brookie, S3, dan Simple Mean serta Graham-Smith. Jadi yang S3 itu lebih pudar dan kurang teliti karena dia memiliki piksel yang ukurannya besar sehingga kayak terlihat pecah gitu. Untuk yang IHS yang saya katakan tadi bahwa warnanya itu sedikit lebih gelap kemerahan atau keunguan kebiruan. Terus Brookie itu juga hampir sama dengan IHS tapi cuma dia lebih terang. Sedangkan Simple Mean ini lebih ke pucat dan gelap. Sedangkan Graham-Smith itu benar-benar bagus, warnanya juga hampir sama dengan multispektral. Seperti itu. Kemudian kesimpulan, citra yang dihasilkan dari pangsa Fermi memiliki resolusi spektral dan resolusi spasial yang tinggi yang diperoleh dari penggabungan citra pankromatik dan citra multispektral. Dalam praktikum ini, citra hasil akhir pengolahan mempunyai resolusi 0,4 meter kali 0,4 meter. Setiap metode dari pangsa Fermi memiliki perbedaan dan kelebihan serta kekurangan masing-masing. Dalam praktikum ini, metode yang menghasilkan citra paling baik adalah metode Graham-Smith karena citra yang dihasilkan jelas dan memiliki telitian yang tinggi serta warna yang paling natural. Untuk urutan metode yang menghasilkan citra resolusi spasial dan spektral dari tinggi ke rendah berdasarkan praktikum ini adalah yang pertama ada Graham-Smith, kemudian Brookie, IHS, Simple Mean, dan kemudian adalah S3. Ini daftar pustaka saya, dan terima kasih.